Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mukmin, selamat datang di Mukmin Studio Official. Tempatnya inspirasi dan cerita-cerita Islami yang memotivasi. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Hubal, berhala yang pernah menjadi dewa tertinggi di Ka'bah sebelum Islam datang. Siapakah Hubal? Bagaimana asal-usulnya? Dan apa yang terjadi dengan berhala ini setelah Nabi Muhammad SAW menguasai Mekah? Hubal adalah berhala besar yang terbuat dari batu akik berwarna merah, berbentuk patung manusia yang ditempatkan di sisi Ka'bah. Berhala Hubal memiliki pahatan yang halus dan diperkirakan dibuat oleh orang Suriah atau seniman asal Yunani. Tangan kanannya sudah patah dan diganti dengan tangan baru yang terbuat dari emas. Di hadapan berhala ini terdapat 7 batang anak panah yang digunakan untuk meramal nasib, kematian, keperawanan, dan perkawinan. Hubal dipuja sebagai dewa ramalan, hujan, peperangan oleh masyarakat Arab pra-Islam, terutama Bani Quraisy yang menjadi pelindung Ka'bah. Menurut sejarawan Islam, Hubal pertama kali dibawa di Mekah oleh Amir bin Luhai, pemimpin Bani Khuza'ah yang pernah mengunjungi Syam dan terpengaruh oleh kepercayaan orang-orang di sana. Ia menemukan berhala Hubal di Balqa, sebuah kota di Yordania, dan membelinya dengan harga yang mahal. Ia kemudian membawa berhala itu ke Mekah dan menempatkannya di dalam Ka'bah bersama dengan berhala-berhala lain yang sudah ada sebelumnya. Ia mengajak orang-orang Mekah untuk menyembah Hubal dan meninggalkan agama nenek moyang mereka, yaitu agama Ibrahim alaihissalam yang murni dan monoteis. Sayangnya, banyak orang yang tergoda dan mengikuti ajakan Amir bin Luhai, sehingga penyembahan berhala menjadi lebih meluas dan merajalela di Mekah. Hubal menjadi berhala yang paling dimuliakan dan disegani oleh masyarakat Mekah. Mereka percaya bahwa Hubal memiliki kekuasaan atas segala sesuatu dan dapat memberikan berkah atau bencana kepada mereka. Mereka sering mempersembahkan korban berupa unta, kambing atau domba kepada Hubal dan meminta pertolongan, perlindungan, atau pengampunan darinya. Mereka juga sering meminta petunjuk dari Hubal dengan cara melemparkan anak panah di hadapannya dan mengikuti arah yang ditunjukkan oleh anak panah tersebut. Mereka menganggap bahwa Hubal mengetahui hal-hal yang gaib dan dapat memberitahu mereka apa yang akan terjadi di masa depan. Salah satu kisah yang terkenal tentang Hubal adalah ketika Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW, bernazar untuk mengorbankan salah satu dari 10 anaknya jika Allah memberinya 10 anak laki-laki. Ketika Allah mengabulkan doanya, ia pun menepati nazarnya dengan cara mengundi anak mana yang harus dikurbankan. Ia menggunakan anak panah Hubal untuk menentukan pilihan, dan ternyata anak panah itu menunjuk kepada Abdullah, ayah Nabi Muhammad SAW. Abdul Muthalib pun bersiap-siap untuk menyembelih Abdullah di depan Ka'bah, tetapi dihalangi oleh keluarga dan kerabatnya. Mereka menyarankan agar ia mencari pendapat seorang peramal wanita di Madinah, yang kemudian menyarankan agar ia mengganti korban Abdullah dengan sejumlah unta. Abdul Muthalib pun kembali ke Mekah dan melemparkan anak panah Hubal lagi untuk menentukan jumlah unta yang harus dikurbankan. Setelah melempar anak panah sebanyak 10 kali, barulah anak panah itu menunjuk kepada jumlah 100 unta. Abdul Muthalib pun mengorbankan 100 unta tersebut dan membebaskan Abdullah dari kematian. Kisah ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh Hubal di kalangan masyarakat Mekah.
bahkan di antara orang-orang yang masih memiliki sisa-sisa keimanan kepada Allah, seperti Abdul Muthalib. Namun Allah tidak membiarkan umatnya tersesat terus-menerus dalam kegelapan dan kesesatan. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa cahaya dan petunjuk yang datang untuk membersihkan Ka'bah dan berhala-berhala dan mengembalikan kemurnian rumah Allah yang suci. Nabi Muhammad SAW mengajarkan tauhid, yaitu mengesahkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan menolak segala bentuk persekutuan kepadanya. Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan bahwa hanya Allah yang mengetahui hal-hal yang gaib, dan hanya kepadanya kita harus meminta pertolongan, perlindungan, dan ampunan. Dakwah Nabi Muhammad SAW tidak disambut baik oleh masyarakat Mekah, terutama oleh Bani Quraisy yang merasa terancam dengan ajaran Islam. Mereka berusaha untuk menghalang-halangi, menghina dan menyakiti Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Mereka juga berperang melawan kaum muslimin dalam beberapa pertempuran. Salah satunya adalah Perang Badar yang terjadi pada tahun kedua Hijriah. Dalam perang ini, kaum kafir Mekah berjumlah lebih dari 1.000 orang, sedangkan kaum muslimin hanya berjumlah 300 lebih. Kaum kafir Makkah membawa berhala Hubal bersama mereka dan meletakkannya di tengah-tengah pasukan mereka. Mereka berteriak-teriak, "Ya Hubal, berilah kami kemenangan. Ya Hubal, tunjukkanlah kekuatanmu." Mereka mengira bahwa Hubal akan membantu mereka mengalahkan kaum muslimin. Tetapi mereka salah besar. Allah menolong kaum muslimin dengan malaikat-malaikatnya dan memberikan kemenangan yang gemilang kepada mereka. Banyak pemimpin dan tokoh Bani Quraisy yang tewas dalam perang ini, termasuk Abu Jahal, musuh besar Nabi Muhammad SAW. Berhala Hubal pun tidak dapat berbuat apa-apa selain menyaksikan kekalahan dan kehancuran pengikut-pengikutnya. Perang Badar adalah salah satu bukti bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan tidak ada yang dapat menandingi atau menyamainya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Anfal ayat 19, "Jika kamu, hai orang-orang kafir, meminta kemenangan segera, maka sesungguhnya kemenangan itu telah datang untuk kaum muslimin. Dan jika kamu berhenti dari memusuhi Muhammad dan pengikutnya, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali memerangi kaum muslimin, kami pun kembali menolong mereka. Dan angkatan perangmu sekalipun banyak, sekali-kali tidak akan memberi manfaat bagimu. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim." Setelah 8 tahun berlalu, Allah memberi kemenangan yang lebih besar lagi kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin, yaitu dengan membuka kota Mekah tanpa perlawanan berarti dari Bani Quraisy. Nabi Muhammad SAW memasuki kota Mekah dengan penuh kebesaran dan kemuliaan, tapi juga dengan penuh kemaafan dan kerendahan hati. Nabi Muhammad SAW memaafkan semua orang yang pernah menyakitinya dan memusuhi Islam, kecuali beberapa orang yang terlalu kejam dan biadab. Nabi Muhammad SAW juga mengumumkan bahwa tidak ada paksaan dalam agama, dan siapapun yang mau masuk Islam, maka ia akan diterima dengan baik. Banyak orang Mekah yang tersentuh hatinya dan memeluk Islam dengan ikhlas, termasuk beberapa musuh lama Nabi Muhammad SAW, seperti Ikrimah bin Abu Jahal, Wahsy bin Harb, dan Hindun binti Utbah. Salah satu tugas penting yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW setelah menguasai Mekah adalah membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala yang telah mencemari rumah Allah yang suci. Nabi Muhammad SAW memasuki Ka'bah dengan membawa tongkat dan mulai menghancurkan berhala-berhala yang ada di dalamnya sambil membaca ayat Al-Quran surah Al-Isra ayat 81. "Dan katakanlah, telah datang kebenaran dan telah sirna kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu
pasti akan sirna. Nabi Muhammad SAW menghancurkan semua berhala yang ada di dalam Ka'bah sebanyak 360 buah, termasuk Hubal, berhala yang paling dimuliakan oleh masyarakat Mekah. Nabi Muhammad SAW memerintahkan Ali bin Abu Thalib, sepupu dan menantu beliau, untuk naik ke atas Ka'bah dan melemparkan berhala Hubal ke bawah, sambil berkata, "Hancurlah engkau, wahai Hubal, hancurlah engkau, wahai Hubal." Berhala Hubal pun hancur berkeping-keping dan tidak berdaya sama sekali. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, tidak ada pertolongan dari berhala itu. Hanya Allah yang maha hidup dan maha berkuasa. Dengan demikian berhala Hubal yang pernah menjadi dewa tertinggi di Ka'bah akhirnya musnah dan lenyap dari muka bumi. Tidak ada lagi yang menyembah atau mengagungkan berhala itu. Tidak ada lagi yang meminta petunjuk atau ramalan dari berhala itu. Tidak ada lagi yang mengorbankan hewan atau manusia untuk berhala itu. Hanya Allah yang berhak disembah. Hanya Allah yang berhak dimintai pertolongan. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Hajj ayat 73, "Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu suruh selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak dapat mengambilnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan yang disembah." Demikianlah kisah tentang Hubal, berhala yang pernah menjadi dewa tertinggi di Ka'bah, tetapi akhirnya hancur dan tidak berarti sama sekali. Kisah ini mengajarkan kita tentang kebenaran tauhid dan kebatilan syirik, tentang kekuasaan Allah dan kelemahan makhluk, tentang kemuliaan Islam dan kehinaan kufur. Kisah ini juga mengingatkan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita hidayah dan petunjuk, dan untuk selalu berpegang teguh kepada agama Allah yang hak. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.